Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmawati dengan NIM 20210621286 dari kelas 6D, Prodi PGSD Universitas 11 April Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Di pagi yang cerah ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Baik, kepada ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak, coba cek teman sebangku ataupun teman dekatnya ada yang tidak sekolah nggak hari ini? Cek, ayo, cek siapa ya yang gak sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Semoga kedepannya hadir terus semuanya ya. Pinter. Coba anak-anak rapihkan dulu tempat duduknya. Tuh, ada sampah di bawah meja, ambil dulu yuk. Rapihkan dulu ya, bajunya rapihkan. Alat tulisnya keluarkan ya. Coba, keluarkan dulu. Kita mau belajar, berarti harus siap dulu diri kita nih sebelum pembelajaran. Sudah siap semuanya? Bagus. Anak-anak kelas 5 masih pada ingat nggak lagu Halo Halo Bandung? Masih hafal? Pintar, masih hafal. Karena kita sering kan nyanyi lagu Halo Halo Bandung di upacara bendera. Sekarang ibu mau kalian nyanyi dengan penuh semangat, nyanyi Halo Halo Bandung. Siap? Oke, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Oke, tepuk tangan. Semuanya kompak, semuanya semangat nyanyinya. Anak-anak, kira-kira tahu nggak lagu Halo Halo Bandung itu termasuk lagu apa sih? Betul, lagu nasional. Kita tiap pagi, tiap upacara menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme dalam diri kita ini tertanam. Rasa nasionalismenya bangkit ketika menyanyikan lagu nasional. Jadi jangan lupa untuk selalu menyanyikan lagu nasional agar apa anak-anak? Rasa nasionalismenya tinggi. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Anak, sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau kalian tepuk semangat dulu biar semangat belajarnya. Siap nggak? Siap. Berdiri boleh, berdiri boleh. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Asik, asik, just. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, belum, jangan dulu duduk. Masih ingat nggak? Tepuk 1 sampai 5. Ada yang masih ingat? Ada. Kenapa lupa? Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa?
Bisa, kita bareng-bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Oke. 3 kali tepuk 5. Oke, masih ada yang bersuara. Kurang fokus berarti ya. Oke, sekarang boleh duduk. Oke, anak-anak masih pada ingat nggak materi di kelas 4? Kita belajar tentang sumber-sumber energi. Ada yang masih ingat sumber energi apa aja contohnya? Pinter, matahari. Nah, kira-kira apa sih yang dihasilkan dari matahari itu sebagai sumber energi? Cahaya. Pintar sekali, ingatannya masih kuat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai cahaya ya di dalamnya. Kita sekarang akan belajar mengenai melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Oke, siap anak-anak belajar hari ini? Pinter. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti kalian dapat melakukan percobaan. Ibu harap kalian mampu menjelaskan dan juga mampu memahami tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kalau sudah begitu, Ibu harap nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian juga dapat mampu membuat satu desain percobaan yang sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Dan yang terakhir nih, tujuan pembelajaran yang terakhir ini, Ibu harap kalian nanti setelah melakukan percobaan, kalian bisa membuat sebuah laporan dari hasil percobaan tadi ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Oke, siapa yang mau jawab? Ayo, acungkan tangannya dulu ya. Kalau mau jawab, acungkan tangan. Boleh, Amila, silahkan. Tepuk tangan untuk Amila, jawabannya betul. Good job, Amila. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Boleh dilihat ya di PowerPoint. Apa saja sumber cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dimanfaatkan oleh kita? Apa aja contohnya sumber cahaya, anak-anak? Matahari, pintar, sudah jelas. Matahari. Selain matahari apa aja? Lilin, Bu. Oke, lilin. Terus apa lagi? Api, bisa. Apa lagi? Apa nih, Jam? Lampu katanya. Oke, masih pintar, masih pagi, masih fresh pikirannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Masih ingat nggak tentang sumber energi cahaya yang paling besar di bumi ini apa? Pinter. Matahari. Oke, pintar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi matahari itu menghasilkan apa sih? Cahaya. Betul sekali. Matahari itu merupakan sumber energi cahaya terbesar yang ada di bumi kita ini ya, anak-anak. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya cahaya. Kenapa sih, Bu? Karena kita melihat dengan cahaya. Coba kalian ingat-ingat, kalau kalian malam hari ada tidak matahari? Tidak ada. Terus yang ada sumber cahayanya hanya apa? Lampu. Iya betul, lampu, hanya ada lampu. Kalau misalkan kita mati listrik, berarti kan sumber cahayanya nggak ada nih. Kita kira-kira bisa nggak ya melihat dengan jelas seperti pada siang hari atau ketika listriknya menyala? Tidak. Jadi
cahaya itu membuat kita dapat melihat. Oke? Nah, anak-anak, cahaya matahari itu merambat jauh sekali dari matahari ke bumi. Nah, cahaya matahari ini tidak memerlukan media untuk sampai ke buminya. Jadi, langsung saja masuk ke bumi tanpa adanya media seperti udara ataupun air ataupun benda-benda padat lainnya. Oke, sekarang anak-anak fokus semuanya ke depan. Ibu harap fokus dulu, jangan pada yang ngobrol. Lihat PowerPoint-nya. Kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa, Cena? Lihat di PowerPoint. Ada 6. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Oke, yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk apa, anak-anak? Bayangan. Pintar sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas cahaya dapat merambat lurus. Nah anak-anak, gelombang cahaya itu bergeraknya lurus, tidak berbelok-belok dengan sendirinya. Nah dari sumbernya, contohnya kita contoh sumber cahayanya itu matahari nih ya anak-anak. Coba kalian perhatikan pada gambar di PowerPoint. Cahaya itu merambat lurus masuk ke celah-celah yang ada. Lihat, dalam gambar PowerPoint itu kita bisa melihat banyak pohon ya. Di situ ada pohon, terus ada cahaya merambat lurus masuk dari matahari, merambat lurus ke celah-celah pohon ya. Paham anak-anak, paham? Nah, kalau misalkan pada dinding, Bu, gimana kan itu nggak ada celahnya? Berarti cahaya tidak bisa merambat lurus masuk ke dalam dinding. Karena tidak ada celah-celah pada dinding. Kecuali kalau, coba kalian masih ada nggak nih yang rumahnya pakai papan bilik? Tahu kan bilik yang kayak gimana? Iya, betul, yang kayak gitu, rumah panggung. Nah kan dindingnya masih kadang-kadang masih ada yang pakai bilik nih. Kalau ada cahaya biasanya dari celah-celah bilik itu akan masuk nih cahayanya merambat lurus ya anak-anak cahayanya. Paham? Jadi sekarang paham bahwa cahaya itu tidak bisa berbelok-belok dengan sendirinya, tetapi ia hanya bisa merambat lurus pada celah-celah. Oke? Kita bahas sifat cahaya yang kedua. Nah, bisa kalian baca pada PowerPoint-nya. Sifat cahaya yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Oke, anak-anak. Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Kalau enggak mengenai suatu benda, berarti cahayanya langsung merambat lurus ya. Paham anak-anak? Anak-anak, kita bisa melihat nih, karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, berarti tidak ada cahaya yang dapat dipantulkan dari bendanya ke mata kita gitu. Nah, contohnya, lihat anak-anak, ada gambar orang yang sedang bercermin ya. Ketika cahaya lampu merambat pada cermin, permukaan cermin, dari cermin itu dipantulkan nih cahayanya ke mata kita. Akhirnya kita dapat melihat
kita, diri kita, dan apa yang ada di belakang kita. Karena adanya pantulan cahaya dari cermin tadi ya. Gimana? Paham? Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, nah. Jika cahaya menembus benda bening, maka cahaya itu akan menembus benda itu. Contohnya, kalian pasti di rumahnya ada kaca jendela, ya kan? Nah, kalau kita berdiri di kacanya, orang lain dari sebelah luar pasti akan melihat diri kita. Tapi kalau kita berdirinya di dekat pintu atau tembok, dinding, orang lain yang ada di luar itu tidak akan bisa melihat diri kita yang ada di dalam ruangan tadi, yang ada di belakang pintu ataupun belakang tembok. Mengapa? Ayo, mengapa? Pintar sekali, karena tembok atau dinding dan pintu itu bukan benda bening. Oh, pinter, sudah pada pinter, good job anak-anak ibu. Sekarang kalau misalkan jendela berarti itu benda bening. Contoh benda bening apalagi? Kacamata, pinter. Atau ada mika, kalian masih bisa melihat sesuatu dengan mika kan? Kalau misalkan dengan kertas HVS, bukan, karena kertas HVS bukan benda bening, berarti kita tidak bisa melihat. Oke, pintar sekali anak-anak ibu, tepuk tangan dulu dong. Nah, anak-anak, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, karena gelombang cahaya memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda, kemudian media ataupun medium yang berbeda-beda nih. Jadi hal tersebut tadi mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Contohnya udara ke air. Nah, cahaya bisa dibiaskan ataupun dibelokkan. Contohnya, ketika kita melihat kolam renang. Nah, kalau kita melihat kolam renang kan kayak dangkal nih kolam renangnya. Tapi pas kita masuk ke dalamnya, kok dalam. Nah, itu salah satu contoh cahaya itu dapat dibiaskan ya anak-anak, paham nggak? Atau contoh lagi, ibu kasih nih satu gelas berisi air setengah, lalu ibu masukkan pensil. Nah, apa yang akan terjadi pada bayangan pensil tadi? Nah, belum pada tahu, nanti kita lakukan percobaan ya mengenai itu. Nanti kalian bisa melihat apakah pensil itu tetap lurus atau agak sedikit belok gitu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari sifat cahaya yang kelima. Nah, sifat cahaya yang kelima adalah apa anak-anak tadi baca di atas, PowerPoint-nya dibaca. Cahaya dapat diuraikan. Nah, dispersi cahaya penguraiannya itu cahaya putih itu bisa menjadi cahaya berbagai macam warna lewat pembiasan dan juga pembelokannya. Contohnya, kalian sudah pasti tahu nih cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Pinter, pelangi. Iya. Nah, kan setelah hujan itu ada bintik-bintik air. Nah, timbullah matahari. Kalau matahari menembus bintik-bintik air tadi, dari yang cahaya matahari dibelokkan atau diuraikan menjadi berbagai warna, terjadilah pelangi. Gimana? Paham anak-anak kan? Sifat cahaya yang terakhir, ketika cahaya dihalangi maka akan terbentuk suatu bayangan. Cahaya mengenai suatu benda dan benda yang tidak terkena cahaya tersebut akan membentuk bayangan. Contohnya, paling gampang ini kalau tentang bayangan. Kalau kita berdiri menghadap matahari,
tubuh kita yang depan terkena sinar matahari, sedangkan tubuh kita yang belakang tidak terkena matahari. Nah, bagian tubuh kita yang belakang ini ke bawahnya akan ada terbentuk bayangan. Oke, paham nggak? Contoh lainnya, kalau misalkan kita taruh bola di lapangan, bola yang sebelah sini kecahayaan, ke bola yang dari sini masuk cahaya. Nah, di sebelah sininya bisa dilihat dari PowerPoint, sebelah sininya tidak terkena cahaya, berarti akan membentuk suatu bayangan dari bola itu sendiri. Ya, paham gak anak-anak? Paham? Bu, sekarang mempunyai pertanyaan. Coba lihat di PowerPoint-nya. Ibu mempunyai 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa sih yang mempengaruhi bayangan itu? Kemudian yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan diri kita pada cermin? Dan yang kelima, dan yang terakhir, bagaimana pelangi terbentuk? Nah, anak-anak, sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu tadi, ibu akan membagikan kalian ke dalam 6 kelompok ya. Ibu sudah ada daftar-daftar kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Amila, Derista, Zahra, dan Aldi. Untuk kelompok 2 ada Janeta, Intan Sari, Nijam, dan juga Jalsa. Untuk kelompok 3 ada Fauzia, Keila, dan Altar. Untuk kelompok 4 ada Intania, Naura, dan juga Naufal. Untuk kelompok 5 ada Herlina, Putri, dan Gibran. Dan kelompok yang terakhir ada Sarah, Syarifah, dan Arifin. Oke, sekarang ibu mau kalian bawa alat tulisnya dan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, siap? Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakangnya, dan kelompok 6 di samping kelompok 5. Oke, sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang ibu mau kalian melakukan diskusi kelompok tentang membuat satu desain percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Mila? Baik, nanti teknisnya ibu akan jelaskan. Jadi tidak kalian memilih sendiri cahaya. Aku mau yang ini bu, aku mau sifat yang ini bu, aku mau sifat cahaya yang ini bu. No, no, no. Nanti ibu akan kasih kalian 6 kertas nih ya. 6 kertas berisi tentang sifat-sifat cahaya yang harus kalian buktikan. Nanti ibu gulung-gulung, kemudian ketua kelompoknya nanti maju ke depan untuk ngambil kertas yang digulung-gulung tadi ya, untuk dibuatkan desain percobaannya oleh kelompok kalian. Kalian harus pakai desain seperti apa untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang kalian dapatkan. Oke, jadi misalkan kalian sudah dapat nih, kelompok 1 mendapatkan sifat cahaya merambat lurus. Nah, kira-kira desain percobaan apa ya yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus? Tadi kan kata ibu
Kalau nggak ada celahnya nggak bisa merambat lurus, berarti harus ada celahnya merambat lurus. Berarti kita misalkan butuh senter untuk sebagai cahayanya, ataupun bisa juga matahari, tapi kita harus belajarnya di luar. Kita belajar di ruangan saja, karena senter sudah ada di lemari kita. Jadi kita belajarnya di dalam ruangan dulu ya anak-anak. Tadi apa? Alatnya ada senter, kemudian HVS-nya kasih apa Bu? Kan HVS tidak bisa merambat lurus cahayanya, kita kasih bolong sayang-sayangku, kita kasih bolong anak-anakku. HVS-nya kita kasih senter, senternya masuk ke cahaya yang bolong dari HVS tadi. Gitu, paham nggak? Paham kan? Jadi yang pertama kita harus cari ide nih, desain seperti apa nih yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian kita tentukan alat-alatnya apa, bahan yang diperlukannya apa. Dan yang ketiga, kita harus memikirkan langkah-langkah untuk membuktikan percobaan tentang sifat-sifat cahaya ini apa saja. Langkah pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa, dan sebagainya sampai dengan langkah yang terakhir. Dan yang pengisian yang terakhir, kalian simpulkan nih. Kalian simpulkan apakah percobaan tadi itu dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus dengan hasil percobaan bla 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 bla. Oke, paham nggak sampai sini? Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya ya sayangku. Jadi kalian tidak menulis di buku kalian masing-masing, tapi kalian menulis pada LKPD. Baik, paham tidak? Paham. Oke, sekarang ibu mau kalian setiap kelompoknya tentukan siapa nih kira-kira yang akan menjadi ketua kelompok. Kalau sudah ada ketua kelompoknya, bilang siap semuanya. Oke, diskusi dulu. Siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Sudah, semuanya sudah ada ketua kelompoknya? Pintar. Sekarang ketua kelompoknya maju ke depan. Kita dipilih kertasnya ya. Kertas yang berisi sifat-sifat cahaya. Oke, boleh sekarang kalian boleh memulai diskusinya. Mulai diskusinya, siapa nih kira-kira yang akan menulis LKPD-nya, kemudian siapa yang akan melakukan percobaannya, siapa yang akan menyiapkan alat dan bahannya. Semua orang harus kerja, tidak boleh ada yang diem aja. Semuanya harus kerja ya. Nah, sambil kalian menyiapkannya, jangan lupa isi LKPD-nya, diisi ya anak-anakku, diisi, ayo diisi. Yang pertama diisi sifat cahaya yang kalian dapat apa, isi dulu. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan apa anak-anak ya. Kemudian langkah-langkahnya jangan lupa, kalian suka lupa langkah-langkahnya. Dan yang terakhir yang paling penting, kesimpulannya kalian apa? Gimana kelompok 1? Sudah ada desainnya? Kalian mendapatkan cahaya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, kelompok 2 gimana? Boleh, kalau misalkan butuh sabun, silahkan ke kantor dulu ya. Ambil, ada di dapur kantor. Kelompok 3 itu mau kemana kamu? Gak boleh. Gak boleh ke kelompok 4. Kamu duduk di sana. Duduk dengan kelompoknya. Kamu ke bagian apa? Kalau kamu ke bagian nulisnya, berarti kamu nulis. Jangan jalan-jalan terus. Ayo, coba tulis dulu itu. Isi dulu LKPD-nya. Nama kelompoknya juga belum. Anggota kelompok, dituliskan ya, anggota kelompoknya siapa saja. Oke, kelompok 4 gimana? Apakah ada masalah?
Desainnya sudah ada? Sudah, oke. Kelompok 5, gimana kelompok 5? Desainnya belum ada. Cahaya dapat menghasilkan bayangan, berarti cahaya tadi ketika memasuki benda, sifat cahaya yang keberapa kelompok 5? Yang keenam. Yang terakhir berarti ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Tadi Ibu sudah contohkan kalau kita yang ada di PowerPoint seperti bola atau kita kesorot matahari. Cahayanya kan Ibu udah bilang pakai senter yang ada di lemari, gak usah pakai cahaya matahari, ya. Oke, boleh diambil dulu, seorang ambil senter. Tuliskan dulu sayang itu nama kelompoknya, awas lupa. Kalau anggota kelompoknya udah. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Melakukan percobaannya sudah selesai? Oke, Ibu mau nanti kalian kalau sudah selesai, Ibu mau satu kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi ya. Tetapi jangan terlalu lama. Melakukan presentasinya sebentar saja. Boleh kalian melaporkan dan juga langsung saja membuktikan apakah tadi sifat-sifat cahaya tadi dengan percobaan tadi terbukti ataupun tidak ya. Boleh dimulai dari kelompok 1, maju ke depan. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2 boleh ke depan. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2, 3, 4, 5, 6 ataupun ada sanggahan ataupun kritik? Kalau tidak ada, boleh kelompok 1 ke tempat dan kelompok 2 maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau menambahkan anak-anakku? Kelompok 2 boleh maju, boleh duduk lagi ke tempat duduk. Kelompok 3 maju ke depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu kepada kelompok 3 ini? Atau menambahkan? Boleh menambahkan. Tidak ada? Oke. Ke tempat lagi, kelompok 4 maju. Ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anakku kepada kelompok 4? Duduk. Sekarang kelompok 5 maju ke depan. Ada yang ingin ditanyakan dulu kepada kelompok 5? Iya, kelompok 1 bagaimana? Ingin menambahkan atau bertanya? Ingin bertanya boleh, silakan. Boleh, kelompok 5 silahkan untuk diskusikan dulu jawabannya nih, kira-kira apa dari pertanyaan kelompok 1 ini. Sudah? Oke, mau menjawab silahkan. Kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tepuk tangan kepada kelompok 5. Betul sekali, jawaban yang diberikan dari kelompok 5 sudah sangat betul. Nah, anak-anak, pada kacamata kan ada 2 benda terdapat di dalam kacamata itu. Yang pertama benda bening, yaitu lensa kacamatanya. Dan yang kedua benda tidak bening, yaitu frame kacamatanya.
yaitu frame kacamatanya. Coba kita ingat-ingat lagi, kan tadi sifat cahaya itu menembus benda bening. Karena lensa kacamata itu bendanya bening, berarti cahayanya bisa masuk dan tidak terdapat bayangan. Kalau frame-nya atau gagangnya itu kan bukan benda bening nih teman-teman ya, bukan benda bening, bisa ada yang dari besi ataupun aluminium. Kok besi? Bisa ada yang dari besi ataupun dari plastik yang elastis gitu ya. Jadi bukan benda bening. Jadi kalau misalkan dikasih bayangan senter, pasti terdapat bayangan. Nah, kalau misalkan dari frame-nya tadi dikasih cahaya dari senternya, berarti akan membentuk suatu bayangan frame kacamatanya ya. Pintar. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan kelompok 5 ke tempat lagi dan kelompok terakhir maju ke depan. Ada yang ingin menambahkan, bertanya atau mengkritik? Iya nih jam, apa bertanyanya? Gimana kelompok 6 bisa menjawab? Oke, kelompok 6 silahkan maju. Silahkan ke tempat lagi ya. Oke, anak-anak semuanya sudah melakukan percobaan, semuanya sudah melaporkannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari ke-6 sifat cahaya tadi semuanya terbukti atau tidak? Terbukti. Ya, bagus. Sekarang Ibu mau kalian duduknya kembali lagi ke tempat masing-masing. Sudah, semuanya sudah duduk ke tempat masing-masing. Keluarkan alat tulisnya, jangan dulu dimasukkan ke dalam tas, keluarkan dulu. Ibu akan ngasih lembar evaluasi pembelajaran. Kalian isi dulu, jangan lupa isi nama, kemudian tanggal, hari dan tanggalnya, kemudian mata pelajarannya, berarti mata pelajaran IPAS ya, oke? Ibu akan bagikan ini. Waktu pengerjaannya hanya 20 menit. Karena soalnya cuma sedikit, anak-anak cuma 10 nomor. Oke, dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, semuanya sudah mengerjakannya soal evaluasinya. Baik, kumpulkan ke ibu sekarang. Nah, anak-anak, tibalah kita ke penghujung pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, ibu mau kalian mengingat lagi nih, apa saja yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini. Betul, sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Ada 6. Yang ke satu apa? Yang kedua? Betul. Yang ketiga? Betul. Yang keempat? Pinter sekali. Yang kelima? Betul. Yang keenam? Betul. Masih pada ingat ya anak-anakku? Oke, sekarang anak-anak gimana pembelajaran hari ini? Seru? Menarik? Nggak ngantuk? Oke. Apa sih yang membuat serunya? Kalian serunya pembelajaran pas apanya? Melakukan percobaan, rata-rata seru ya melakukan percobaan itu. Iya. Nah, anak-anak, pesan dari ibu, kalian baca-baca lagi nih materi pembelajaran hari ini. Sudah belajar apa? Baca lagi. Tadi lembar evaluasinya. Kalian pasti ada ingat-ingat sedikit soalnya. Kalian baca lagi nih di rumah, betul atau tidak jawabannya. Kenapa sih ibu harap kalian bisa belajar lagi di rumah? Karena itu merupakan disiplin belajar. Kalau kalian disiplin belajar, kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi guru seperti ibu, atau ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, katanya mau jadi polisi, boleh. Yang mau jadi TNI, boleh.
Semuanya itu untuk meraih cita-cita dimulai dari disiplin pada diri sendiri ya anak-anak. Baik, untuk materi besok kalian akan belajar mendengar karena Oke, anak-anak, untuk materi besok kalian akan belajar tentang mendengar karena bunyi ya. Paham anak-anak? Coba kalian baca-baca dulu nih di rumah apa aja kira-kira pembelajaran tentang mendengar karena bunyi itu. Baik, sekarang Ibu mau ketua kelasnya memimpin doa sebelum pulang agar kita selamat dalam perjalanan. Tidak ada apa-apa, tidak ada rintangan, tidak ada halangan dalam pembelajarannya. Yuk, boleh ketua kelasnya pimpin doa. Amin. Baiklah, akhirul kalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, tetap disiplin dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Kalian harus tetap semangat belajarnya, disiplin pada diri sendirinya harus lebih ditanamkan lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan langsung. Baik, hati-hati anak-anak pulangnya di jalannya, langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir dulu.